Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian hari ini? Beberapa hari yang lalu saya sempat share tentang tema hukuman pelakor di Indonesia. Menurut saya sangat menarik sekali untuk membahas tema tersebut karena selain lagi booming ya, ini merupakan juga masalah sosial yang ada di masyarakat sekarang ini. Berbicara kacamata hukum mengenai pelakor dan di sisi lain ada pebinor. Apa itu pelakor dan pebinor? Pelakor kepanjangannya adalah perebut laki orang dan pebinor perebut bini orang. Dari sisi hukum ia merupakan bagian dari ranah hukum pidana, teman-teman. Kenapa demikian? Karena pelakor maupun pebinor atau suami atau istri yang melakukan perselingkuhan itu terkategori perzinahan dalam ranah hukum pidana. Ini diatur tegas dalam ketentuan pasal 284 Kitab Hukum Undang-Undang Pidana. Nah, di sana dalam pasal tersebut tegas bahwasannya hukuman yang menanti bagi para pelakor ini adalah penjara 9 bulan. Di mana apabila yang melakukan dalam hal ini misalkan laki-laki itu telah tahu bahwa berlaku pasal 27 BW padanya. Laki-laki yang dimaksud adalah pihak suami ya. Pasal 27 BW bunyinya di mana seorang laki-laki hanya boleh menikahi seorang perempuan saja. Begitupun juga sebaliknya, seorang perempuan hanya boleh menikahi seorang laki-laki saja. Nah, ada juga syarat yang lebih detail diatur dalam pasal 284 KUHP ini, di mana dalam bunyi pasal 1A dan 1B, syarat perzinahan itu adalah dilakukan oleh salah satu pihak yang telah terikat dalam perkawinan yang sah. Misalkan pelakunya kalau dari sisi suami atau istri adalah pihak laki-laki telah memiliki istri, atau sebaliknya pihak perempuan itu telah memiliki suami. Nah, yang kedua kategori perzinahan secara hukum adalah adanya hubungan muka. Hubungan muka adalah hubungan persetubuhan atau hubungan badan layaknya pasangan suami istri gitu. Kemudian timbul pertanyaan nih kawan-kawan, siapakah yang berhak untuk mengadukan kasus perzinahan yang dilakukan oleh suami atau istrinya? Secara hukum yang berhak untuk mengadukan ke kepolisian adalah pihak yang menjadi korban baik suami atau istri dari perzinahan tersebut. Karena ini merupakan bagian dari ranah hukum aduan yang bersifat absolut, jadi tidak akan ada terjadinya penuntutan hukum kepada pelaku perzinahan jika tidak ada aduan terlebih dahulu tentunya kepada pihak polisi. Saya beri contoh real agar lebih mudah dipahami. Misalkan pasangan suami istri namanya Upin ya, lebih familiar di telinga kita, dan istrinya bernama Ana. Kemudian bapak Upin tadi main serong, berselingkuh atau berzina dengan wanita lain yang bernama Lydia. Lydia ini juga lagi sangat booming. Oke. Yang berhak untuk mengadukan adanya perzinahan yang dilakukan oleh Upin, suaminya Ana tadi, adalah Ana, karena Ana merupakan korban yang merupakan istri sah dari Upin. Dan pertanyaan kedua adalah, berapa lama sih kadaluarsa atau tenggang waktu untuk mengajukan aduan perzinahan ini? Kadaluarsa untuk pengaduan kasus perzinahan secara hukum adalah 6 bulan. Contoh si Upin lagi ya. Upin dan Lydia ini tadi tertangkap tangan oleh kepolisian di hotel misalkan pada hari ini tanggal 23 Februari 2022. Hitungan 6 bulan tersebut adalah sesuai dengan tanggal tertangkap tangan tersebut ya. Kasus dia tertangkap tangan di hotel. Jadi kalau lewat dari 6 bulan itu sudah dianggap daluarsa secara hukum. Nah, selain ranah litigasi, sebenarnya kawan-kawan ada solusi lain yang bisa kawan-kawan lakukan jika memang banyak pertimbangan untuk tidak membawa ranah perzinahan yang dilakukan oleh suami atau istri gitu kan, yaitu melalui ranah non litigasi atau di luar pengadilan. Bisa juga kawan-kawan mencari advokat atau jasa hukum untuk memberikan surat somasi atau membuat surat perjanjian, negosiasi dan sebagainya. Karena penyebab perzinahan ini juga selain memberikan efek malu tidak hanya bagi pelaku yaitu istri atau suami, juga malu yang sangat besar untuk
keluarga, terutama apabila telah memiliki anak-anak, seperti itu. Semoga edukasi ini atau pemberian informasi di bidang hukum ini memberikan manfaat untuk kawan-kawan sekalian. Kedepannya silakan supportnya saya sangat butuhkan tentang komen, saran, dan sebagainya. Oke, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.